Halo guys, yuk ayo belajar matematika bareng Fandi Gamble. Guys, kita akan pelajari tentang fungsi inverse. Nah, yang pertama, apa sih fungsi inverse? Fungsi inverse itu adalah fungsi kebalikan. Maksudnya adalah ketika kita punya fungsi yang memetakan setiap anggota A ke anggota B, maka yang dimaksud dengan fungsi inverse-nya atau fungsi kebalikannya adalah memetakan setiap anggota B ke dalam anggota A. Itu adalah pengertian fungsi inverse. Simbol dari fungsi inverse itu adalah F atau fungsinya F pangkat negatif 1. Ini adalah simbol dari fungsi inverse. Kalau fungsi inverse dari X berarti F pangkat negatif 1 dari X. Seperti ini. Ini adalah fungsi inverse dari X. Atau boleh dikatakan juga nanti bahwa F pangkat negatif 1X atau fungsi inverse dari X itu sama dengan F Y. Ya kan? Yang keempat, bagaimana sih langkah-langkah menyelesaikan fungsi inverse atau menentukan fungsi inverse itu? Yang pertama adalah mengubah fungsi f(x) ke dalam atau menjadi fy. Itu langkah pertama. Jadi mengubah fungsi dalam X, kita ubah ke dalam fungsi dalam Y. Langkah kedua adalah mengubah variabel Y yang kita dapatkan tadi menjadi X. Jadi variabel Y yang kita sudah dapatkan tadi kita ubah menjadi X. Sehingga nanti akan didapatkan fy atau fungsi dalam y tadi menjadi, karena kita ubah ke dalam x, itu menjadi fungsi inverse f pangkat negatif 1 dalam x. Ini adalah langkah-langkahnya. Inverse dari fx sama dengan 3x dikurang 2 per 5x ditambah 8 dengan x tidak boleh sama dengan negatif 8 per 5 adalah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa fx itu kan sebenarnya sama saja dengan y. Di fx sama dengan y itu sama dengan 3x dikurang 2 per 5x ditambah 8. Nah, langkah selanjutnya kan kita harus mengubah ke dalam fungsi y. Berarti saya kalikan y kali 5x ditambah 8. Biar penyebutnya hilang kan di situ sama dengan 3x dikurang 2. Ya, saya kalikan berarti 5xy ditambah 8y sama dengan 3x dikurang 2. Karena kita akan mencari dalam bentuk fungsi dalam y, maka ini saya ubah menjadi 5xy dikurang 3x sama dengan negatif 8y dikurang 2. Jadi yang hanya variabel y saja ke ruas sebelah kanan, yang ada x-nya pindah ke ruas sebelah kiri. Karena sama-sama ada x, di sini bisa gunakan distributif, berarti x kali 5y dikurang 3 sama dengan negatif 8y dikurang 2. Berarti x sama dengan negatif 8y dikurang 2 per 5y dikurang 3. Nah, ini kan fungsi dalam y. Berarti boleh saya tulis menjadi fy itu sama dengan negatif 8y dikurang 2 per 5y dikurang 3. Nah, langkah selanjutnya kan adalah mengubah variabel y-nya ke variabel x, sehingga menjadi ini berubah menjadi f pangkat negatif 1x sama dengan negatif 8x dikurang 2 per 5x dikurang 3. Ini adalah fungsi inverse-nya.
Jika fx sama dengan akar x ditambah 3, maka f inverse-nya adalah, berarti di sini kita dapatkan bahwa fx sama dengan y sama dengan akar x ditambah 3, ya kan? Berarti karena kita harus mengubah ke dalam bentuk fungsi dalam y, maka sini bisa terus menjadi y dikurang 3 sama dengan akar x. Nah, karena x-nya masih dalam tanda akar, berarti kan biar akarnya itu hilang, berarti kan kita kuadratkan. Kita kuadratkan agar akarnya itu hilang. Tapi ketika sebelah kanan dikuadratkan, sebelah kiri juga harus dikuadratkan. Maka menjadi y dikurang 3 kuadrat sama dengan x. Nah, berarti ini sudah fungsi dalam bentuk y. Berarti boleh dibilang fy itu kan sama dengan y dikurang 3 pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya adalah mengubah y-nya menjadi x. Maka kita ubah menjadi f inverse x sama dengan x dikurang 3 pangkat 2. Atau kalau kita jabarkan nanti bisa menjadi x kuadrat dikurang 6x ditambah 9. Ini fungsi inversenya. Jika fx sama dengan 1 dikurang x pangkat 3 dipangkatkan 1/5 ditambah 2, maka f inverse-nya adalah, dari sini kita dapatkan bahwa y-nya sama dengan 1 dikurang x pangkat 3 dipangkatkan 1/5 ditambah 2 dong, ya. Karena kita mau mengubahnya ke dalam bentuk persamaan x sama dengan, berarti saya ubah menjadi y dikurang 2 sama dengan 1 dikurang x pangkat 3 dipangkatkan 1/5. Nah, biar pangkat 1/5-nya ini menjadi 1, maka kedua ruas dipangkatkan 5, ya. Berarti y dikurang 2 dipangkatkan 5 sama dengan 1 dikurang x pangkat 3 dipangkatkan 1/5 dikali 5. Ini kan jadi 1, gitu kan, ya. Maka ini menjadi y dikurang 2 pangkat 5 sama dengan 1 dikurang x pangkat 3. Karena 1/5 dikali 5 itu kan 1. Nah, lagi-lagi kita kan mengubahnya ke dalam bentuk x sama dengan. Maka persamaan ini bisa terus menjadi x pangkat 3 sama dengan 1 dikurang, dalam kurung, y dikurang 2 pangkat 5. Karena harus x sama dengan, di sini sementara x-nya pangkat 3, berarti kita akarkan pangkat 3 atau dikali dengan, pangkatnya dikali dengan 1/3, ya, seperti ini. Semuanya kedua ruas, tuh dikurang, y dikurang 2 pangkat 5, tapi dipangkatkan 1/3. Maka dari sini kita dapatkan x sama dengan 1 dikurang y dikurang 2 dipangkatkan 5, tapi dipangkatkan 1/3. Nah, ini udah bentuk x sama dengan. Berarti kalau begitu, f inverse x-nya adalah, berarti variabel y-nya yang di sini kita ganti dengan x. Jadi 1 dikurang, dalam kurung, x dikurang 2, dipangkatkan 5, dipangkatkan 1/3. Itu adalah f inverse-nya. Jika fx sama dengan 5 pangkat 3x, maka f inverse 5 akar 5. Nah, berarti untuk mencari f inverse dari 5 akar 5 ini, kita mesti cari dulu f inverse x-nya dulu. Berarti dari fx sama dengan 5 pangkat 3 itu sama saja dengan y sama dengan 5 pangkat 3x. Nah, ketika bentuknya seperti ini bahwa variabel x-nya itu menjadi bentuk pangkat, untuk mengubah ini kita harus logaritmakan kedua ruas menjadi log y sama dengan log 5 pangkat 3x. Log y sama dengan, ingat sifat logaritma, ketika kita punya log 5 pangkat 3x, maka pangkatnya bisa kita tuliskan menjadi 3x kali log 5. Oke, ingat ya, ini sifat logaritma. Berarti dari sini log y per log 5 akan sama dengan
3X. Kenapa jadi seperti itu? Karena ingat, kita mau mengubahnya ke dalam bentuk X sama dengan log Y per log 5 itu kan sebenarnya sama saja dengan 5 log Y. Sifat dari logaritma. Karena kita mau mencarinya X sama dengan, di sini masih 3X, berarti X sama dengan 5 log Y per 3. Nah, ini sudah menjadi bentuk persamaan X sama dengan. Berarti kalau begitu kita tinggal mencari aja F inverse X-nya, berarti variabel Y-nya kita ganti dengan X. Berarti F inverse X-nya adalah 5 log Y-nya kita ganti X. Berarti 5 log X per 3. Kita ketemu F inverse-nya. Padahal pertanyaannya adalah F inverse dari 5 akar 5. Berarti X-nya kita ganti dengan 5 akar 5. Menjadi 5 log 5 akar 5 per 3. Oke, berarti F inverse 5 akar 5 sama dengan 5 log 5 akar 5 itu kan sebenarnya kalau kita tulis menjadi 5 pangkat 1/2, ya kan? Menjadi berarti 5 pangkat 3/2. Kenapa bisa seperti itu? Oke, saya jelaskan sedikit ya. 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat setengah dong ini. Akar 5 itu kan 5 pangkat setengah. Ini kan sama saja dengan 5 pangkat 1/2 ya. Kalau dikalikan pangkatnya ditambah, jadi 5 pangkat 3/2. Oke, seperti itu ya. Per 3. Berarti menjadi 5 log 5 pangkat 3/2 itu sama saja dengan 3/2 dong, ya kan? Per 3. 3/2 dibagi 3. Hasilnya adalah setengah. Jadi F inverse dari 5 akar 5 adalah setengah.